Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dan sahabat-sahabat yang kami hormati, kita sebagai orang mukmin, sebagaimana dengan ayat yang telah saya sebutkan tadi, tentu sudah mafhum bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan tujuan utama, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika kita ingin mendapatkan sebuah predikat muttaqin, kita tentu mengupayakan bagaimana puasa kita ini bisa diterima oleh Allah dan benar-benar berkualitas, sehingga predikat muttaqin itu nanti benar-benar kita raih. Nah, untuk mendapatkan ibadah puasa yang berkualitas, tentu kita harus bermuhasabah, berintrospeksi, agar peningkatan kualitas dalam proses ibadah puasa kita bisa kita laksanakan. Coba saya analogikan pada sebuah hewan, yang mana hewan seperti halnya ular. Seekor ular untuk melangsungkan hidupnya, ular itu harus mengganti kulitnya secara berkala. Dan untuk mengganti kulitnya secara berkala itu tentu ular tidak bisa serta-merta menggantinya begitu saja, tapi butuh proses yang namanya puasa. Puasa ular dalam arti dia harus bertapa dalam waktu tertentu sehingga kulit lamanya bisa terkelupas, lalu muncul kulit yang baru dan dia bisa terus hidup. Namun yang perlu kita ketahui bahwa ular yang sering melaksanakan puasa untuk mengganti kulitnya itu, setelah kulitnya sudah berubah, kulitnya sudah baru, tapi namanya, makanannya, bentuknya, cara jalannya tetap sama, namanya tetap ular. Bahkan jenisnya pun tetap sama, yaitu ular. Yang kedua adalah hewan ulat. Kita tahu semua bahwa ulat adalah hewan yang sangat rakus. Ulat selalu berada di dedaunan, di tanaman untuk memakan daun-daun tanaman, sehingga menjadi musuh para petani. Bahkan anak kecil kalau mengetahui ulat pasti anak kecil itu jijik. Tapi perlu kita ketahui pemirsa, ulat ketika sudah bertaubat, maka ulat akan siap untuk berpuasa, dan puasanya bukan sekedar untuk menahan makan dan menahan minum saja. Seekor ulat ketika berpuasa, dia siap membungkus tubuhnya di dalam kelontong, mulai matanya, mulutnya, telinganya, bahkan tangannya, semuanya tidak bisa difungsikan, sehingga dalam waktu tertentu ulat tersebut bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu. Mulai dari makanannya, tempat hinggapnya, namanya, bentuknya, semuanya berubah menjadi indah. Ulat yang asalnya menjijikkan ketika menjadi kupu-kupu menjadi binatang yang dicari oleh orang-orang karena bentuknya sangat indah. Ulat yang asalnya menjadi hama para petani, ulat yang merusak tanaman, ketika sudah menjadi kupu-kupu, dia hinggapnya di bunga-bunga yang indah dan makanannya termasuk hal-hal yang sangat istimewa. Dari dua contoh hewan ini tentu kita dapat berintrospeksi. Apakah selama ini puasa yang kita jalankan
sampaikan termasuk puasa yang seperti halnya ulat, sehingga bisa merubah dirinya yang asalnya ulat menjadi kupu-kupu, ataukah puasa seperti halnya puasanya ular yang sekedar menahan makan dan minum saja, sehingga sebelum dan setelah puasa tetap sehat. Para pemirsa yang kami hormati, tentu kita sebagai orang yang beriman ingin terus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Mari ibadah puasa kita bukan hanya puasa yang menahan makan dan minum saja, tapi puasa yang siap untuk menutup mata dari maksiat, menutup telinga dari maksiat, menutup mulut dari maksiat, dan memborgol tangan dari maksiat, agar puasa kita benar-benar puasa yang berkualitas, sehingga setelah Ramadan kita semua mendapatkan predikat yang tertinggi. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang muttaqin dan selamat baik hidup di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum